Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya, kita bisa bertemu lagi dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Pagi ini kita akan mendengarkan suara Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Utomo. Sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan buat kami. Kesempatan satu hari lagi untuk kami hidup, memuliakan, memuji nama Engkau. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan, kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini dan menjadi pegangan buat kami hidup hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi hari ini mengambil tema melalui Alkitab. Bacaan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang berbunyi demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari yang kita lewati membawa kita kepada sebuah keyakinan bahwa Allah selalu beserta dengan kita dan memberkati kita semua.
Kita bersyukur besok akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya kita semakin setia untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Rebecca Berlo Jordan, ia menyatakan 8 cara yang sering digunakan Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia, yaitu yang pertama, melalui firman-Nya. Kedua, melalui anaknya Yesus Kristus. Ketiga, melalui alam dan ciptaan Allah. Keempat, melalui orang percaya lainnya. 5, melalui musik. 6, melalui keadaan. 7, melalui Roh Kudus. Dan yang ke-8, melalui doa. Menurut Rebecca, Allah tidak berbicara kepada kita dengan cara yang sama. Sebab kita semua unik. Allah adalah Tuhan yang kreatif. Dia dapat berbicara dengan berbagai cara, termasuk melalui mujizat. Di negara lain, di mana kekristenan adalah tabu, Allah menyatakan dirinya berulang kali melalui mimpi. Berita demi berita mengkonfirmasi bahwa seseorang yang bukan orang percaya, yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus, bermimpi tentang Dia, tetapi tidak tahu siapa orang itu atau apa arti mimpi itu. Lalu seorang kurir datang menunjukkan sebuah film tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan orang yang bermimpi tersebut mengenali orang yang berada di dalam mimpinya, dia adalah Yesus, anak Allah. Bagaimanapun cara Tuhan menyatakan dirinya atau berbicara kepada kita, ingatlah pada satu kebenaran. Dia tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya, dan pesan yang disampaikan selalu membawa kemuliaan bagi Allah. Allah tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 ditegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Rasul Paulus menggambarkan seluruh kitab suci sebagai apa yang diilhamkan Allah. Alkitab tidak diilhami menurut pengertian ilham oleh para seniman, penyair, komposer, dan musisi. Alkitab sesungguhnya memiliki nafas Allah, yaitu rohnya di dalamnya. Melalui Alkitab Allah berbicara kepada kita. Melalui Alkitab kita mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Mari bertekun dalam pemberitaan firman Tuhan setiap hari. Tidak ada jalan yang aman tanpa kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh ajaib karya-Mu. Sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Ketika kami mengingat bagaimana kami mengenal Tuhan, ada banyak cara ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Oleh karena itu mampukan kami untuk tekun dalam kebenaran. Terlebih dari itu mampukan kami untuk setia mendengar apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berita, kabar baik yang boleh kami dengar pagi ini, dan mampukan kami hidup dalam ketetapan. Kami setia untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu. Kami membaca firman Tuhan di dalam Alkitab dalam ketekunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Di Alkitab Tuhan berbicara banyak. Tuhan berbicara tentang kehidupan. Tuhan berbicara tentang rancangan-rancangan terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita setia. Kita bertekun belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab bukan hanya sekedar kisah dan tata aturan semata. Firman Tuhan di dalam Alkitab menegur, mengajar, dan mentransformasi sesuai rancangannya. Selamat berkarya, selamat mengasihi Tuhan dengan tekun membaca firman. Kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhanmu